Apakah agama dan politik memiliki relasi? Agama menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap individu. Selain itu, dalam sebuah negara, agama memiliki peran untuk membangun nilai dan norma serta mendisiplinkan masyarakat. Agama memiliki peran kuat dalam kehidupan masyarakat, karena nilai dan norma agama sebagai dasar pembangunan masyarakat. Pada intinya, agama merupakan kepercayaan tentang adanya Tuhan. Kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan din dari bahasa Arab. Dalam bahasa Eropa disebut religi. Religion dalam bahasa Inggris, la religion bahasa Prancis, the religie bahasa Belanda, dan die religion bahasa Jerman. Kata din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Sedang kata din dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Selain itu, Milton Yinger memberikan definisi agama. Dikatakan oleh Yinger bahwa agama adalah pengetahuan kultural tentang sang supernatural yang digunakan oleh manusia untuk menghadapi masalah paling penting tentang keberadaan manusia di muka bumi ini. Tremel juga mengatakan, agama adalah cara-cara manusia berperilaku dalam usaha menghadapi aspek-aspek kehidupan manusia yang menakutkan dan tidak mampu untuk dimanipulasi. Cara-cara itu antara lain adalah dengan mengerjakan berbagai teknik intelektual, ritual, dan moral. Emil Durkheim juga mengungkapkan bahwa agama merupakan kontrol terhadap manusia dengan cara menetapkan aturan-aturan yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan natural perekatan hubungan sosial. Pengertian politik. Nampaknya politik erat kaitannya dengan sebuah negara. Politik merupakan suatu fenomena yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang menunjukkan perilaku manusia. Konsep yang ditekankan dalam masalah politik adalah otoritatif. Otoritatif adalah kewenangan yang bisa diakui oleh seluruh masyarakat yang ada di suatu wilayah untuk menyelenggarakan kekuasaan. Menurut Debaretz, ilmu politik merupakan studi tentang kehidupan suatu negara, yaitu bagaimana negara menjalankan tugasnya. Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasa al-muhid. Siyasa berakar kata sasa ya susu yang berarti kama alaiha waroda'awa adabaha, yang artinya mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Al-siyasa juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya. Sistem politik merupakan mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang menunjukkan proses yang langgeng. Sedangkan struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Menurut Campbell, sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan. Menurut Gabriel Alman, sistem politik adalah sistem interaksi yang terdapat pada semua masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi, baik di dalam masyarakatnya sendiri maupun menghadapi masyarakat lain, melalui penerapan atau ancaman penerapan daya paksa yang bersifat sah. Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik atau political action, yaitu kondisi seperti pembuatan undang-undang, pengawasan DPR terhadap presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam sistem politik terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang paling dominan adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh negara. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengenai hubungan budaya politik dan perilaku politik atau political behavior,
Robert K. Carr merumuskan bahwa perilaku politik adalah telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik pun sangat luas cakupannya, antara lain respon emosional berupa dukungan atau tuntutan, ataupun sikap apatis terhadap pemerintah dan kebijakan publik, dan lain-lain. Hubungan agama dan politik. Di dalam negara ada agama yang harus dihayati. Agama sebagai pengendali dalam kehidupan bernegara. Agama menjadi aspek dalam menunjukkan budaya politik masyarakat. Hadirnya agama tentu menjadi pencerahan dalam pengaturan tata perilaku dan dalam norma masyarakat. Hubungan politik dan agama adalah saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lainnya. Namun ada juga upaya untuk memisahkan antara otoritas agama dan politik, yaitu sekularisme. Sekularisme ini merupakan suatu paham atau ideologi di mana agama tidak dapat mencampuri urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Ini berarti bernegara harus berdiri terpisah dari agama. Contohnya adalah pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk yang berpuncak dengan dihapuskannya khilafah di Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskan syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara. Turki lahir sebagai sebuah republik sekuler yang dengan tegas memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Jika dalam agama Islam masalah politik termasuk dalam kajian fikih, siasah yaitu salah satu disiplin ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya. Contoh hubungan agama dan politik. Jika kita melihat sejarah politik pemerintahan Islam, peristiwa tahkim menempati posisi yang sangat penting. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi banyak pergolakan. Setelah Utsman bin Affan wafat, pemerintahan beralih pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibayat ketika keadaan sedang berkabung atas meninggalnya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan dari Talha, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka adalah karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Mereka menuntut bela atas terbunuhnya Utsman. Hingga akhirnya pertempuran pun berkobar. Perang ini dikenal dengan Perang Jamal atau Unta. Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur di Damaskus yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Utsman bin Affan, tentunya tidak tinggal diam atas kematian saudaranya. Ia meminta agar Ali dapat mengusut dan menyelidiki pembunuhan Utsman. Namun, alih-alih merasa lega, Muawiyah malah merasa kecewa karena menganggap Ali tidak menanggapi permintaannya tersebut. Akhirnya, perselisihan yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan menimbulkan perang besar. Perang tersebut adalah Perang Siffin yang berlangsung pada 37 Hijriah di kota tua Siffin, dekat sungai Eufrat. Khalifah Ali mengerahkan 50.000 pasukan untuk menghadapi pihak Muawiyah. Perang Siffin diakhiri dengan tahkim. Tahkim berarti melantik seorang hakim untuk mengadili suatu perkara. Ali bin Abi Thalib menerima tahkim karena ia tidak ingin korban bertambah banyak. Dari pihak Ali diutus seorang ulama yang dikenal sangat jujur, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan dari pihak Muawiyah diutus seorang yang terkenal sangat cerdik dalam berpolitik, yaitu Amr bin As. Peristiwa tahkim memicu lahirnya aliran-aliran Islam yang bersifat politik, seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Khawarij sebenarnya adalah pengikut Ali, namun mereka merasa kecewa karena Ali memilih jalan tahkim untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya, mereka keluar dari barisan Ali. Golongan Khawarij ini berpendapat bahwa melakukan tahkim adalah suatu dosa besar. Pada perkembangan selanjutnya, orientasi berbagai aliran tersebut berubah menjadi aliran teologi. Dan kemudian muncul aliran teologi lainnya seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah.